Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 153. Telepon sayang. Setelah mengantarkan wanita pujaan hatinya pulang, John kembali ke hotel tempat ia menginap. Johan masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar tersebut. Hari ini hatinya terasa begitu sangat bahagia. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan mengembangkan tangannya. Ya Allah, aku berjanji akan menjaganya sebaik-baiknya, menjaganya sama seperti menjaga diriku sendiri. Berilah aku kesempatan satu kali lagi. Johan berdoa di dalam hatinya. Rasa cintanya untuk Nina tidak pernah pudar sedikit pun. Setelah sekian lama tidak bertemu, rasa cinta dimilikinya kini semakin besar. Ingin sekali Johan menghubungi nomor ponsel milik Nina, namun ia takut bahwa Nina akan terganggu dengan sikapnya. Johan senyum-senyum sendiri ketika mengingat wajah Nina. Sikap Nina dan kegalakannya yang membuat Johan selalu penasaran. Dia tidak pernah berubah, tetap saja galak seperti dulu. Johan tersenyum. Melihat sikap galak Nina yang seperti ini membuat Johan merasa senang. Terbukti tidak ada yang mampu menaklukkan hatinya. Nina bukanlah wanita yang genit dan selalu menjaga dirinya, dan itulah yang selalu dikagumi oleh Johan. Baru saja sebentar tidak bertemu, tapi hati ini sudah merasa sangat rindu. Johan berkata sambil menatap nomor ponselnya. Hanya tinggal disentuh saja, maka sambungan telepon akan langsung masuk ke nomor yang ditujunya. Telepon tidak, telepon tidak. Johan bertanya sendiri sambil berpikir. Telepon sajalah, biar dia semakin yakin kalau aku perhatian, ucapnya yang tersenyum. Johan menyentuh tombol berwarna hijau. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika menunggu suara yang sangat dirindukannya mengangkat sambungan teleponnya. Dengan sabar ia menunggu Nina mengangkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum, jawab Nina. Waalaikumsalam, adik lagi apa? Tanya Johan. Hatinya terasa begitu amat senang meskipun hanya mendengar suara Nina. Mau tidur, jawab Nina. Cepat tidurnya, Johan tersenyum. Ini sudah jam 9 malam. Besok jam 4 subuh Nina sudah bangun untuk sholat tahajud dan juga sholat subuh. Setelah itu enggak tidur lagi, jelas Nina. Calon istri yang solehah, Johan mengulum senyumnya. Nina bukan calon istri, tapi mantan istri, jawab Nina dengan ketusnya. Iya, nanti sebentar lagi mas lamar lagi, Johan tersenyum. Meskipun wanita di seberang sana mengomel, namun tidak dihiraukannya. Enggak mau, jawab Nina. Enggak boleh bilang enggak mau, enggak baik nolak jodoh. Johan tidak ada henti-hentinya menggoda Nina. Wajah Nina bersemu merah ketika mendengar ucapan pria tersebut. Nina bersyukur pria itu hanya melakukan panggilan telepon. Bila seandainya Johan melakukan panggilan video call, sudah pasti pria itu akan melihat raut wajahnya yang saat ini tersenyum malu-malu. Tidak usah lamar Nina lagi, Nina berkata dengan berpura-pura marah. Mas masih sangat cinta, cinta sekali. Mau ya sayang, nikah lagi sama mas, Johan berkata dengan serius. Dulu juga ngomongnya gitu, buktinya pergi, sindir Nina. Ya Allah sayang, kok diingetin lagi sih yang itu? Johan mengusap wajahnya. Hampir 30 tahun loh, Nina mengingatkan kembali. Iya dek, mas tahu masalah. Setelah kembali dari London, mas terus mencari adek, tapi tidak ketemu. Mas benar-benar frustasi. Akhirnya mas menyerah, jawab Johan. Alasan, buktinya Mbak Feni bisa menemukan Nina. Nina tidak ada henti-hentinya menyalahkan Johan. Mas nggak tahu sayang, kok bisa Feni menemukan adek? Padahal
Mas sudah cari kemana-mana, tapi nggak dapat, jelas Johan. Sampai saat ini Johan tidak mengerti bagaimana cara Fanny menemukan Nina. Itu cuma alasan Mas aja. Bagaimana caranya Mas meyakinkan adek agar adek mau percaya? Mas tidak bohong sayang, Mas jujur kacang hijau malah. Johan berusaha mengajak Nina bercanda. Nina tersenyum saat mendengar ucapan Johan. Sudah Nina bilangin, jangan panggil-panggil sayang. Johan tersenyum ketika mendengar protes dari Nina. Bagaimana caranya Fanny bisa menemukan adek? Tanya Johan. Kata Mbak Fanny, bisa nemuin Nina karena melihat nama Randi yang sama dengan nama Mas, Randi Satria, jelas Nina. Johan mengusap wajahnya. Kenapa Mas tidak pernah berpikir seperti itu? Padahal wajah Randi sama seperti wajah adek. Johan baru menyadarinya. Katanya sayang, katanya cinta, tapi anak sendiri di depan mata nggak nyadar, sindir Nina. Mas sebenarnya punya feeling kalau dia itu anak Mas, tapi Mas beranggapan kalau semua itu hanya perasaan Mas saja yang terlalu merindukan kalian. Johan berkata dengan jujur. Mbak Fanny bisa mencari Nina, padahal cuma lihat nama Randi yang ujungnya namanya sama dengan nama Mas, Randi Satria. Nina sengaja memberikan penekanan di nama anaknya. Padahal hanya itu yang jadi patokan Mbak Fanny, tapi dia bisa menemukan Nina. Sedangkan Mas yang sudah dekat sama Randi, yang ketemu sama Randi, bisa tidak mengetahui tentang ini. Nina dengan sangat cerdas mencari kesalahan Johan walaupun sekecil apapun. Johan kehabisan kata-kata saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. Ia hanya menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan. Sudah ya, Nina mau tidur. Nina dengan sengaja tidak ingin menunjukkan kepada Johan seperti apa perasaannya saat ini. Meskipun dirinya masih begitu sangat cinta dan juga senang ketika dipanggil sayang oleh Johan. Iya sayang, dengar suara saja sudah membuat hati Mas sangat senang, ucap Johan. Nggak usah gombal. Mas nggak gombal sayang, Mas ini beneran jujur sayang. Percayalah dek kalau Mas tidak berbohong. Nina udah nggak percaya lagi. Terlambat, Nina berkata dengan tersenyum. Ia bisa membayangkan seperti apa saat ini wajah Johan. Mas bakalan buktikan kalau Mas sangat cinta adek. Mas ingin kita menikah lagi demi Randi. Johan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membujuk Nina. Randi sudah tua, Mas telat kalau mau jadikan alasan. Johan tertawa lepas saat mendengar jawaban Nina. Nanti kalau nikah lagi, kita kasih Randi adek kalau begitu. Johan senyum-senyum sendiri. Nina hanya diam ketika mendengar ucapannya. Nina mau tidur, jawabnya kemudian. Ya sudah, tidur ya sayang, mimpi indah. Nanti Mas akan datang di mimpinya. Malas, jawab Nina. Johan tersenyum ketika mendengar jawaban Nina. Subuh besok bangunkan Mas ya sayang, pinta Johan. Kalau nggak lupa, jawab Nina. Jangan lupa dong sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina memutuskan sambungan teleponnya. Johan tersenyum saat memandang layar ponselnya yang sudah tidak menyala. Hanya mendengar suaranya saja sudah buat hatinya terasa begitu sangat senang dan berbunga-bunga seperti ini. Johan memegang dadanya yang terasa berdegup dengan sangat hebatnya. Johan memejamkan matanya. Saat ini hatinya sudah terasa begitu sangat senang dan juga lega. Dalam waktu sekejap, ia bisa tertidur dengan sangat nyenyak. Tidur seperti ini sudah sangat lama tidak dirasakannya. Johan terbangun ketika mendengar dering di ponselnya. Dengan sangat cepat Johan mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo, assalamualaikum, jawab Johan dengan suara serak baru bangun tidur. Waalaikumsalam. Mas, bangun ya sholat, perintah Nina. Mendengar suara Nina membuat hatinya begitu sangat senang. Senyum merekah di bibirnya.
Iya sayang, Mas bangun, jawabnya. Ya udah kalau gitu, Assalamualaikum, jawab Nina. Ciumnya mana dek? Pinta Johan. Jangan genit-genit ya mas, omel Nina. Johan hanya tersenyum ketika mendengar Nina mengomelnya. Ya sudah, Nina mau solek dulu. Mas bangun, solek lagi, jangan tidur lagi, Nina mengingatkan. Iya sayang, ini langsung bangun. John berangsur duduk. Terima kasih ya sudah bangunkan mas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Johan.